Kepuasan bukan datang dari memiliki segalanya. Kepuasan datang dari menyesuaikan harapan dengan kenyataan. Dan dalam konteks keuangan, ini berarti belajar menerima apa yang kita miliki sambil tetap bersyukur, bukan terus-menerus mengejar lebih tanpa akhir. Morgan Housel menekankan bahwa kesenjangan antara harapan dan kenyataan adalah akar dari ketidakbahagiaan. Jika kita terus berharap lebih dari yang kita punya, kita akan selalu merasa miskin. Tapi jika harapan kita selaras dengan realitas, bahkan penghasilan sederhana bisa memberi rasa cukup. Di era media sosial, kita tidak lagi membandingkan diri dengan tetangga sebelah. Kita membandingkan diri dengan selebriti, influencer, dan miliarder. Standar kita berubah, harapan kita membengkak. Kita tidak sadar bahwa kepuasan kita dicuri oleh ekspektasi yang tak realistis. Dan ekspektasi ini jarang muncul dari dalam diri. Ia dibentuk dari luar. Semakin tinggi harapan, semakin dalam kekecewaan. Bayangkan seseorang yang berharap penghasilannya naik 50%, tapi ternyata hanya naik 5%. Secara objektif, ia tetap mengalami kenaikan. Tapi karena harapannya jauh lebih tinggi, ia merasa kecewa. Kekecewaan ini bukan karena kondisi nyata, tapi karena selisih antara harapan dan kenyataan. Maka dari itu, mengelola harapan adalah bentuk manajemen emosi dan sumber kepuasan yang paling realistis. Kepuasan finansial adalah keterampilan. Kepuasan bukan kondisi, ia adalah keterampilan. Sama seperti kita belajar menabung atau berinvestasi, kita juga perlu belajar bersyukur, mengapresiasi, dan menerima. Ini bukan berarti pasrah atau berhenti berkembang, tapi ini berarti tidak membiarkan rasa cukup dihancurkan oleh ekspektasi tak berdasar. Kepuasan finansial bukanlah angka di rekening. Ia adalah perasaan di hati. Dan perasaan ini sangat ditentukan oleh seberapa realistis dan sehat harapan kita. Maka, sebelum mengejar penghasilan yang lebih besar, tanyakan pada diri. Apakah aku sedang mengejar kebutuhan atau ilusi? Apakah harapan ini masuk akal? Apakah aku bisa bahagia jika keadaanku tidak berubah selama 5 tahun ke depan? Jika jawabannya ya, kamu mungkin sudah jauh lebih kaya dari yang kamu kira. Ketika kita berpikir tentang warisan, yang terlintas di benak seringkali adalah properti, tabungan, aset, atau kekayaan finansial. Tapi dalam The Psychology of Money, Morgan Housel mengajak kita memikirkan warisan dalam bentuk yang lebih dalam dan tahan lama, warisan nilai. Nilai, prinsip, dan kebiasaan yang kita wariskan kepada orang-orang terdekat, anak, keluarga, sahabat, bahkan komunitas, bisa jauh lebih berarti dan bertahan lebih lama daripada angka di rekening. Uang yang diwariskan bisa habis dalam hitungan bulan atau tahun. Tapi nilai tentang kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan kebebasan berpikir akan terus membentuk keputusan orang yang menerimanya seumur hidup. Mengajarkan anakmu cara berpikir tentang uang dengan tenang dan bijak jauh lebih penting daripada meninggalkan mereka dengan banyak uang tanpa arah. Kita seringkali berpikir kita bisa mendidik orang dengan nasihat atau perintah. Tapi sebenarnya, orang meniru apa yang mereka lihat. Jika kamu hidup dengan cemas tentang uang, anakmu akan mewarisi kecemasan itu. Jika kamu hidup dengan rasa cukup dan kebijaksanaan, mereka akan belajar dari keteladananmu. Warisan terbaik bukan datang dari kata-kata, tapi dari gaya hidup yang dijalani setiap hari. Banyak orang tidak sadar bahwa cara mereka memperlakukan uang adalah bagian dari warisan emosional. Apakah kamu mengajarkan bahwa uang adalah alat untuk kontrol, untuk menunjuk status, atau sebagai alat untuk membantu dan menciptakan kebebasan? Pilihan-pilihan ini akan membentuk hubungan psikologis generasi berikutnya dengan uang. Nilai-nilai yang layak ditinggalkan. Daripada fokus pada nominal, kita bisa mulai membangun warisan nilai seperti kerja keras yang tidak melelahkan batin, hidup sederhana yang membebaskan, berani berkata, cukup, saat dunia memaksamu mengejar lebih. Berinvestasi untuk masa depan, tanpa mengorbankan masa kini. Menggunakan uang sebagai alat, bukan identitas. Akhirnya, warisan bukan hanya soal apa yang kita tinggalkan, tapi siapa kita saat masih ada. Jika hari ini kamu berhenti bekerja, berhenti menghasilkan uang, apa yang akan orang-orang pelajari darimu? Apa yang akan mereka ingat, selain nominal yang kamu tinggalkan? Jawaban dari pertanyaan ini akan membentuk arah kehidupanmu hari ini. Karena warisan, seperti kekayaan, dibangun sedikit demi sedikit setiap hari, dalam hal-hal kecil. Dalam hidup dan keuangan, tidak ada kepastian mutlak.
Semua hal, dari pekerjaan, kesehatan, hingga pasar saham, mengandung unsur risiko. Morgan Housel mengajak kita untuk berhenti berusaha menghilangkan risiko, dan mulai bersahabat dengannya. Ketidakpastian bukan musuh, ia adalah bagian dari permainan. Risiko adalah harga dari kemungkinan. Kita sering ingin keuntungan tanpa risiko. Tapi dalam realitas, tidak ada keuntungan tanpa risiko. Bahkan menyimpan uang di bawah bantal pun punya risiko, kehilangan daya beli karena inflasi. Mengerti bahwa risiko adalah harga yang harus dibayar untuk kemungkinan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, akan mengubah cara kita membuat keputusan. Memprediksi masa depan adalah ilusi. Banyak orang menyusun rencana keuangan dengan percaya diri, seolah masa depan bisa dikendalikan. Tapi dalam kenyataannya, terlalu banyak variabel yang tak bisa diprediksi, krisis ekonomi, pandemi, perubahan teknologi, bahkan nasib pribadi. Alih-alih bersandar pada prediksi, yang lebih penting adalah ketahanan. Seberapa siapkah kita jika prediksi salah? Seberapa fleksibel rencana kita jika kenyataan berubah? Ketidakpastian membutuhkan mentalitas cadangan. Dalam buku ini, Housel menyarankan untuk selalu memiliki margin of safety, batas aman, baik dalam keuangan maupun keputusan hidup. Ini berarti menabung lebih dari sekadar target, menghindari utang yang mepet, tidak bertaruh semua pada satu peluang, memiliki waktu dan ruang untuk gagal. Karena yang paling siap bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap menghadapi kejutan. Sebagian risiko jelas terlihat, jatuhnya saham, inflasi, resesi. Tapi banyak risiko datang dari dalam, keserakahan, ego, kurangnya pengetahuan, atau keputusan impulsif. Risiko psikologis ini lebih sulit diukur, tapi seringkali lebih berbahaya. Maka dari itu, memahami diri sendiri adalah bagian dari mengelola risiko. Orang bijak bukan yang menghindari risiko sama sekali, tapi yang tahu risiko mana yang layak diambil, dan bagaimana cara bertahan ketika hal buruk terjadi. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan yang indah, karena di dalamnya juga tersimpan peluang, pertumbuhan, dan kejutan baik. Waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dikembalikan. Kita bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali. Tapi waktu yang lewat, hilang selamanya. Morgan Housel menyebut waktu sebagai mata uang paling jujur, karena ia menunjukkan apa yang benar-benar kita hargai. Keputusan terbesar adalah cara kita menghabiskan waktu. Kita sering menganggap bahwa keputusan terbesar dalam hidup adalah tentang memilih pekerjaan bergengsi, investasi dengan return tinggi, atau memutuskan kapan membeli rumah. Namun, sesungguhnya, keputusan yang paling menentukan arah hidup kita bukanlah soal apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan waktu kita setiap hari. Waktu adalah sumber daya yang bersifat pribadi dan tak tergantikan. Tidak semua orang memiliki uang, tetapi semua orang memiliki waktu, setidaknya sampai hidup ini selesai. Dan ironisnya, waktu yang kita miliki seringkali justru digunakan untuk mengejar hal-hal yang mengurasnya tanpa kita sadari. Apakah kita menggunakan waktu untuk mengejar validasi orang lain? Berapa banyak dari kita yang terjebak dalam siklus media sosial, bekerja keras demi pengakuan, atau mengorbankan malam dan akhir pekan untuk membuktikan nilai diri di mata atasan, pasangan, atau dunia maya? Atau sebaliknya, apakah kita memanfaatkan waktu untuk membangun makna, duduk bersama keluarga tanpa memegang gawai, membaca buku yang memperkaya jiwa, menyisihkan waktu untuk kesehatan fisik dan mental, merayakan keheningan tanpa merasa bersalah? Pertanyaan terpenting bukan hanya soal seberapa produktif kamu dalam satu hari, tapi apa yang kamu relakan untuk tidak dilakukan demi hidup yang lebih bermakna. Karena setiap pilihan menggunakan waktu berarti menolak pilihan lainnya. Dan waktu yang dihabiskan hari ini adalah keputusan yang menentukan masa depanmu secara perlahan namun pasti. Housel menekankan bahwa waktu mencerminkan prioritas. Jika kita ingin tahu apa yang seseorang benar-benar hargai, jangan lihat ucapannya, lihat kalendernya. Lihat aktivitas kecil yang diulang setiap hari. Karena di sanalah hidup yang sesungguhnya terbentuk, bukan dalam pencapaian besar, tapi dalam rutinitas harian yang sering diabaikan. Kaya waktu vs kaya uang. Seseorang bisa memiliki rekening yang penuh, properti yang berlimpah, dan aset yang menjulang tinggi. Tapi jika ia tidak memiliki ruang untuk berhenti sejenak, bernapas tenang, merenung dalam diam, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta, maka ia sedang mengalami kemiskinan dalam bentuk yang paling sunyi, kemiskinan waktu.
Kaya secara finansial bukan jaminan bahwa seseorang hidup dalam kelimpahan sejati. Banyak orang dengan kekayaan melimpah justru hidup dalam kekosongan, terjebak dalam jadwal yang terlalu padat, target yang tak ada habisnya, dan tekanan sosial untuk selalu tampil hebat. Mereka membeli waktu orang lain, tapi kehilangan kendali atas waktu mereka sendiri. Sebaliknya, ada orang-orang yang secara finansial tampak sederhana, penghasilannya tidak fantastis, rumahnya biasa saja, dan tidak memiliki kendaraan mewah, namun hidup mereka dipenuhi oleh hal-hal yang membuat jiwa bernapas. Waktu untuk membaca buku di pagi hari, bermain bersama anak tanpa terganggu notifikasi, berjalan kaki menyusuri taman tanpa terburu-buru, atau merenung dalam keheningan malam. Inilah yang dimaksud Morgan Housel sebagai bentuk kekayaan sejati, kebebasan waktu. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita mengisi hari, untuk mengatakan tidak pada pekerjaan yang menguras hidup, dan untuk mengalokasikan energi pada hal-hal yang memberi makna. Karena pada akhirnya, ukuran kekayaan tidak selalu tentang seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi seberapa besar kendali yang kita miliki atas waktu kita sendiri. Waktu adalah kemewahan tertinggi, dan orang paling kaya adalah mereka yang bisa hidup sesuai ritme mereka sendiri, tanpa harus dikejar oleh waktu yang mereka jual demi uang yang tak sempat mereka nikmati. Waktu memberi jarak untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks keuangan, waktu memberi keunggulan besar. Investor jangka panjang tahu bahwa waktu menyembuhkan gejolak. Ia menghaluskan grafik, menenangkan emosi, dan memberi hasil terbaik. Waktu juga memberi ruang untuk berpikir jernih, menunda keputusan impulsif, menghindari jebakan buru-buru, karena seringkali, pilihan buruk terjadi saat kita merasa dikejar waktu. Mengelola waktu adalah mengelola hidup. Jika kamu ingin tahu kemana hidupmu menuju, lihatlah kemana waktumu pergi. Agenda harian lebih jujur daripada rencana 5 tahun. Ia mengungkap bukan hanya niat, tapi realitas. Bukan hanya cita-cita, tapi kebiasaan. Waktu yang kamu berikan untuk suatu hal adalah tanda cinta, tanda komitmen, dan tanda kepercayaan. Tidak semua kesalahan bisa dihitung. Tidak semua kerugian muncul di laporan keuangan. Morgan Housel menjelaskan bahwa dalam dunia psikologi keuangan, kesalahan paling mahal seringkali justru yang tidak disadari, yang tersembunyi di balik ego, ketakutan, dan kebiasaan yang tampaknya normal. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya menguras kekayaan, tapi juga menggerogoti rasa tenang, hubungan personal, dan arah hidup. Bayangkan seseorang yang terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, lalu membuat keputusan finansial berdasarkan rasa iri. Ia membeli rumah lebih besar, mobil lebih mewah, atau gadget terbaru, bukan karena ia butuh, tapi karena ingin terlihat sukses. Akibatnya, ia mungkin harus bekerja lembur tanpa henti, kehilangan waktu bersama keluarga, dan terus merasa cemas tentang cicilan. Secara finansial, tidak ada kerugian nyata, tapi secara emosional, ia sedang membayar harga yang sangat mahal. Inilah kesalahan tak terlihat, ketika keputusan keuangan merampas kedamaian dan keutuhan hidup. Banyak orang berpikir bahwa mereka buruk dalam mengatur keuangan karena kurang informasi. Mereka mencari saran investasi terbaik, membaca buku finansial populer, atau mengikuti influencer keuangan di media sosial. Tapi seringkali, masalah utama bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan kurangnya refleksi diri. Kita jarang menyadari bahwa cara kita memperlakukan uang sangat dipengaruhi oleh masa lalu, oleh trauma, pola pengasuhan, lingkungan, dan narasi internal yang terbangun sejak kecil. Seperti sungai yang mengalir mengikuti bentuk tanah, perilaku keuangan kita pun mengikuti bentuk kejiwaan kita. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga miskin mungkin mengalami ketakutan yang begitu dalam terhadap kekurangan. Maka ketika ia mulai memiliki uang, ia sulit merasa aman. Ia terus bekerja, menumpuk tabungan, bahkan merasa bersalah ketika membeli sesuatu yang ia nikmati. Ia tidak boros, tapi juga tidak bahagia. Sebaliknya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan permisif, tanpa pengawasan, mungkin memiliki kecenderungan untuk menghindari perencanaan. Ia menghabiskan uang dengan cepat karena tidak pernah belajar menunda kepuasan. Ia bukan orang jahat, hanya belum memahami bahwa perilaku keuangannya adalah warisan yang belum dikaji. Ada juga yang membelanjakan uang untuk membuktikan diri. Anak yang pernah dianggap gagal akan cenderung membeli barang mahal bukan untuk kebutuhan, tetapi untuk membungkam suara penilaian masa lalu. Atau orang yang takut ditinggalkan akan selalu memberi dan memberi, bahkan sampai kehilangan kendali atas batas keuangan pribadi.
Kesalahan terbesar adalah tidak mengenali bias dan sejarah pribadi kita sendiri, lalu menganggap semua keputusan kita logis. Kita menyangka kita memilih, padahal kita hanya mengulang. Refleksi finansial yang paling dalam bukanlah soal angka, tapi soal jiwa. Bertanya, mengapa aku merasa harus membelanjakan ini? Siapa yang ingin aku buktikan? Apa yang sebenarnya aku takutkan? Dan dari mana suara itu berasal? Semua pertanyaan itu membawa kita pada satu kesadaran penting. Kita tidak bisa memperbaiki keuangan tanpa menyembuhkan relasi kita dengan masa lalu. Salah satu kesalahan psikologis dalam keuangan yang sering luput disadari adalah perubahan standar hidup yang terjadi perlahan namun permanen. Kita menyebutnya lifestyle creep, kenaikan gaya hidup seiring peningkatan penghasilan, yang awalnya tampak wajar, tapi lama-lama menciptakan lingkaran tanpa akhir. Saat pertama kali mendapatkan kenaikan gaji, kita mungkin merayakannya dengan makan malam lebih mahal, upgrade ponsel, atau pindah ke apartemen yang lebih luas. Tak ada yang salah dengan itu. Namun, ketika kenyamanan baru berubah menjadi keharusan, kita menciptakan tekanan finansial yang tak sebanding dengan kualitas hidup yang bertambah. Masalahnya, peningkatan gaya hidup sering menyamar sebagai kebutuhan. Kita merasa butuh mobil lebih besar, karena semua teman punya. Kita merasa perlu liburan ke luar negeri, karena semua rekan kerja melakukannya. Kita mulai percaya bahwa ini yang sewajarnya, padahal sebenarnya kita sedang terjebak dalam perangkap perbandingan sosial yang tidak pernah selesai. Kesalahan paling mahal adalah ketika kita tidak menyadari bahwa gaya hidup kita tidak lagi mencerminkan nilai kita, melainkan cerminan tekanan lingkungan. Gaya hidup yang membengkak tanpa disadari bukan hanya menguras dompet, tetapi juga mempersempit pilihan hidup. Kita mulai merasa terjebak pada pekerjaan yang tidak kita sukai, karena harus membayar semua cicilan dari gaya hidup yang kita bangun sendiri. Morgan Housel mengingatkan, pengeluaran seharusnya mendukung kehidupan yang kita inginkan, bukan mengikat kita pada hidup yang terasa menyesakkan. Lalu, bagaimana kita bisa mencegah kesalahan-kesalahan tak terlihat ini? Jawabannya bukan dengan menjadi sempurna secara finansial, tapi dengan menjadi sadar terhadap motivasi, terhadap pola, dan terhadap batasan kita. Jurnal finansial emosional. Catat bukan hanya pengeluaran, tapi juga perasaan yang menyertainya. Apakah pembelian ini muncul karena kebutuhan, kesepian, atau keinginan membuktikan sesuatu? Refleksi bulanan. Tinjau keputusan keuangan bulanan dan tanyakan, apa alasan terdalamnya? Apakah itu berasal dari nilai yang kamu yakini, atau tekanan dari luar? Bicara dengan diri sendiri. Tanyakan dengan jujur, siapa yang aku coba puaskan? Apa yang sebenarnya aku kejar? Bangun jarak sebelum keputusan. Jangan ambil keputusan penting saat emosi sedang tinggi. Jarak memberi perspektif. Bahkan penundaan 24 jam bisa menghindarkan dari penyesalan besar. Berani berbeda. Sadar bahwa kebanyakan orang tidak bahagia secara finansial. Maka mengikuti arus umum bukan jaminan kebijaksanaan. Kadang, pilihan terbaik adalah yang tampak sepi jalannya. Kesalahan paling mahal bukan yang terlihat di laporan bank, tapi yang merusak hidup secara perlahan tanpa kita sadari. Itu bisa berupa relasi yang renggang karena terlalu fokus bekerja, kesehatan yang menurun karena terus memaksakan produktivitas, atau rasa kehilangan makna karena hidup hanya dikejar oleh target-target tanpa jiwa. Morgan Housel ingin kita menyadari bahwa financial intelligence bukan hanya tentang return tertinggi atau strategi optimal, tapi tentang kemampuan untuk hidup selaras dengan nilai, tenang dengan keputusan, dan damai dengan pilihan yang kita ambil. Kesalahan yang paling mahal sering tidak berdigit, tidak terlihat, dan tidak dibicarakan. Tapi dampaknya bisa merembet ke semua aspek hidup. Maka, belajarlah mengenal dirimu lebih dalam daripada sekadar mengenal grafik dan angka. Karena uang bisa kembali, tapi waktu, relasi, ketenangan, dan diri yang utuh, itu jauh lebih mahal untuk dipulihkan. Di zaman ketika informasi begitu mudah diakses, tantangan terbesar bukan lagi tentang kekurangan informasi, tapi kelebihan informasi. Setiap hari, kita disuguhi ratusan bahkan ribuan saran keuangan, dari influencer di media sosial, pakar investasi, teman kantor, hingga kerabat dekat. Tapi apakah semua saran itu relevan? Apakah semuanya bisa dipercaya? Morgan Housel menekankan bahwa kebijaksanaan finansial modern bukanlah soal menemukan saran terbaik, tapi tentang kemampuan menyaring saran yang sesuai dengan hidupmu. Karena yang benar bagi orang lain belum tentu benar bagi kita. Setiap orang memiliki konteks, nilai, tujuan,
dan toleransi risiko yang berbeda. Itulah mengapa strategi keuangan tidak bisa disamaratakan. Salah satu jebakan dalam menerima saran keuangan adalah menyamakan kecerdasan teknis dengan kebijaksanaan praktis. Banyak saran yang terdengar pintar, penuh dengan istilah rumit dan analisis teknikal, tapi pada kenyataannya sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, ada orang yang menyarankan kamu berinvestasi dalam aset volatil dengan logika bahwa, kalau kamu tahan 20 tahun, pasti naik. Tapi jika kamu tidak bisa tidur nyenyak karena fluktuasinya, dan kamu panik saat harga turun, maka saran itu, meskipun secara statistik masuk akal, secara psikologis bisa menjadi bencana. Saran terbaik bukanlah yang paling pintar di atas kertas, melainkan yang paling sesuai dengan kondisi hidup, kepribadian, dan tujuan jangka panjang kita. Morgan Housel menyarankan kita untuk selalu bertanya, apakah orang yang memberi saran ini hidup di konteks yang sama denganku? Apakah ia memiliki jumlah tanggungan yang sama, impian hidup yang serupa, atau tekanan sosial yang serupa? Jika tidak, maka saran itu hanya bisa menjadi referensi, bukan keputusan final. Seorang anak muda lajang yang tinggal di kota besar akan punya pendekatan finansial yang sangat berbeda dari ibu dua anak yang tinggal di pinggiran kota. Apa yang masuk akal untuk satu orang, bisa menjadi sumber stres bagi yang lain. Itulah mengapa kita perlu mengadaptasi, bukan sekadar menyalin. Di tengah kebisingan informasi keuangan yang membanjiri media sosial, YouTube, podcast, dan artikel daring, kita seringkali bingung memilih siapa yang layak dipercaya. Kita ingin mengambil keputusan finansial yang bijak, namun seringkali justru merasa semakin ragu setelah membaca terlalu banyak opini. Maka, kita memerlukan filter mental, semacam alat penyaring yang bisa membantu kita memilah mana saran yang bernilai, mana yang hanya ilusi. Saran keuangan yang baik bukan hanya tentang kebenaran faktual, tapi juga tentang kecocokan psikologis dan kontekstual. Inilah beberapa pertanyaan penting yang dapat kamu jadikan filter. Apakah saran ini berdasarkan pengalaman pribadi atau sekadar teori? Saran yang lahir dari pengalaman hidup seringkali lebih membumi daripada saran yang hanya berasal dari teori atau simulasi akademik. Misalnya, seseorang yang berhasil melewati krisis finansial dengan cara tertentu, akan memahami bukan hanya logikanya, tapi juga tekanan emosionalnya. Sebaliknya, saran murni teoretis bisa terasa kosong dan kurang manusiawi saat diterapkan di dunia nyata. Apakah orang ini memiliki insentif tersembunyi? Apakah ia mendapat komisi dari produk yang ia promosikan? Apakah ia menjual kursus atau aplikasi investasi tertentu? Ini bukan berarti semua saran berbayar buruk. Namun kamu harus menyadari bias yang mungkin tersembunyi di baliknya. Seseorang yang diuntungkan dari keputusanmu tidak selalu akan netral. Apakah konteks hidupnya mirip denganku? Seorang pria lajang berusia 25 tahun yang tinggal di Silicon Valley tentu punya perspektif keuangan yang sangat berbeda dari seorang ibu rumah tangga beranak dua di pinggiran Bandung. Saran mereka mungkin valid untuk mereka, tapi tidak otomatis berlaku universal. Konteks hidup, termasuk beban finansial, nilai-nilai hidup, tingkat stres, dan tujuan jangka panjang, sangat berpengaruh terhadap keputusan keuangan yang sehat. Bagaimana perasaanku setelah mendengar saran ini? Lebih tenang atau lebih gelisah? Saran yang baik biasanya membawa ketenangan, kejelasan, atau minimal perspektif baru yang memberdayakan. Jika setelah mendengarnya kamu justru merasa cemas, tertekan, atau mendadak ingin bertindak impulsif, maka bisa jadi saran itu mengganggu kestabilan emosionalmu, meskipun terlihat rasional di permukaan. Setelah menyaring berbagai nasihat, membaca banyak buku, mendengarkan podcast, dan berdiskusi dengan orang-orang bijak, ada satu suara yang kerap kita abaikan dalam proses pengambilan keputusan finansial, suara hati kita sendiri. Kita terlalu sering mengira bahwa orang lain lebih tahu dari kita, bahwa karena seseorang memiliki gelar, popularitas, atau pengikut yang banyak, maka ia otomatis lebih pantas menentukan arah keuangan kita. Padahal, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mengenal kondisi hidup kita secara utuh seperti kita sendiri. Morgan Housel menekankan bahwa belajar keuangan bukan hanya soal menyerap informasi dari luar, tetapi belajar mempercayai intuisi yang dibentuk dari pengalaman pribadi. Kadang, naluri kita berkata, investasi ini membuatku tidak tenang, atau strategi ini terlalu memaksakan. Tapi kita abaikan demi mengikuti tren atau karena merasa takut dianggap ketinggalan. Padahal, rasa tidak nyaman itu adalah sinyal penting. Rasa tidak yakin adalah bentuk kecerdasan emosional.
Rasa berat hati bisa menjadi pertanda bahwa kita sedang menyalahi nilai-nilai terdalam dalam diri. Keputusan finansial terbaik seringkali bukan yang menghasilkan keuntungan terbesar, tapi yang membuat kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Salah satu tantangan dalam dunia keuangan adalah kenyataan bahwa tidak ada yang pasti. Tidak ada strategi yang 100% aman, tidak ada pakar yang selalu benar, dan tidak ada prediksi yang bisa menjamin hasil. Namun, di tengah ketidakpastian itu, kamu masih bisa membangun kepastian dalam dirimu sendiri, bahwa kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu batas toleransimu, kamu tahu mengapa kamu mengambil sebuah keputusan. Orang yang yakin terhadap alasannya tidak mudah digoyahkan oleh fluktuasi pasar atau opini orang. Ia mungkin tidak selalu menang secara angka, tapi ia menang secara konsistensi dan ketenangan. Itulah kekuatan utama dalam keuangan, bukan untuk selalu benar, tapi untuk bertahan cukup lama dengan keyakinan yang sehat. Ketergantungan pada ahli atau suhu finansial bisa menjadi candu. Kita menyerahkan keputusan penting pada orang lain karena kita takut membuat kesalahan. Kita ingin ada seseorang yang berkata, "Ini yang terbaik, percayalah." Tapi dalam psikologi, ini disebut sebagai outsourcing of responsibility, pemindahan tanggung jawab kepada pihak luar. Ini bisa berbahaya karena membuat kita tidak belajar memahami proses, hanya menyalin hasil. Pakar bisa membantu memberi wawasan, tapi mereka tidak bisa menjalani hidupmu. Mereka tidak akan ada di sana saat kamu gelisah karena pasar turun, atau saat kamu harus memilih antara menabung untuk masa depan atau membantu orang tua hari ini. Itulah sebabnya Housel menyarankan agar kita menghargai nasihat sebagai masukan, bukan keputusan. Dengarkan, renungkan, sesuaikan. Tapi jangan pernah kehilangan kendali penuh atas keputusanmu sendiri. Kita hidup di zaman keemasan informasi, tapi juga zaman krisis kepercayaan. Kita dibombardir oleh saran, strategi, dan promosi yang semuanya mengklaim sebagai jalan terbaik. Namun jalan terbaik itu tidak universal. Ia pribadi, kontekstual, dan kadang sunyi. Morgan Housel ingin mengembalikan kita kepada suara yang sederhana namun jujur, suara akal sehat dan hati nurani. Ia tidak selalu berteriak paling keras, tapi ia selalu ada, menunggu untuk didengarkan. Jadi jika kamu bertanya, siapa yang harus aku percaya dalam mengambil keputusan keuangan? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Percayalah pada dirimu sendiri, yang sudah belajar, yang sudah gagal dan bangkit, yang tahu luka dan harapan hidupmu. Karena di akhir hari, uang datang dan pergi. Nasihat juga berubah dan berganti. Tapi kamu akan tetap di sana, menanggung konsekuensi, merasakan hasilnya, dan belajar untuk hari esok. Dan ketika kamu belajar untuk menjadi penasihat terbaik bagi dirimu sendiri, maka kamu tidak hanya sedang membangun kekayaan, kamu sedang membangun kemandirian. Dan itu, menurut Housel, adalah bentuk kekayaan yang paling kuat.